Semalam berbuat apa? Ini penasaran soalnya durasinya tuh 2 jam ya. Durasinya 2 jam loh guys. Luar biasa ini. Bukan 19 detik lagi nih. Sumpah kalau aku Inara mending menghilang dulu dari line. Tapi dia udah muncul lagi belum? Kayaknya belum muncul lagi kan? Thank you Kak Rini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar ya. Dia ini naiklah kita cerita dulu nih. Udah mau tidur belum Ko Jun? Sebentar aja. Kan belum tidur kan? Suamimu nggak marah kan? Suamimu nggak marah kan? Begitulah kehidupan. Kadang ukti, kadang kunti. Kunti. CV Indostar. Kar. Jadi belum tidur. Besok libur nggak? Belum. Besok sekolah. Gus lo berapa jam? Pemanasannya 1,5 jam ya. Mbak Maya. Kadang putih, kadang abu-abu monyet. Nggak. Kadang aku tuh mikir ya, kalau ada cewek atau perempuan gitu, Mm-mm. tega-teganya jadi orang ketiga itu apa itu? Yang kamu cari itu loh apa gitu? Heran aku. Ya mungkin ada kelebihan si cowok itu. Halo bos muda, selamat malam. Oh masih keliling-keliling bos muda ini jam segini ya. Aku udah naik turun 2 kali nih. Kira-kira tadi ada problem ya. Wasit berarti kalau ada orang ketiga. Bukan wasit itu mah. Setan. Gus, kamu tahu setan. Orang ketiga itu setan. Saitonirojim. Sebenarnya emang nggak masalah sih dalam Islam menikah lagi tanpa meminta izin istriku. Dalam syariat itu nggak apa-apa. Mm-mm. Cuma kalau dalam hukum jadinya kan seperti ini dikasuskan. Hmm, emang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sebenarnya. Masa sih? Iya, makanya Kalau kayak guru-gurunya dia itu kan mendukung kan. mm-mm. Ingat nggak dulu kasusnya kayak Kak Agim Ya yang ya ya redup ya. gara-gara poligami, ya kan? Ya seperti itu kurang lebihnya. Cuma dulu kan, Daripada zina ya. oh, betul. Jadi bisa juga Cuma dong dulu setiap kota naksir sama cewek dinikahin secara siri. Habis itu tinggal ya kan. jarang, Enak bener jangan ya. dipraktekin juga, jangan dipraktekin juga. Iya. Kasihan lah. Cari hiburan dulu, cari hiburan dulu ya daripada sepenang sepanang. Iya, Mbak Maya. Mbak Maya ini sering dikomal-komal ya. Iya, Mbak Maya ini sering di komalnya Mbak Reng, Reng Oh, Madura. gimana tadi? Lagi rame nggak? Sering dari Ram. kubu sebelah sering mampir ke sana nggak? Kalau komal. Iya sih tadi Ada ya? adalah
Bila mampu dan bila direstui istri pertama atau diizinkan istri tua. Sebenarnya kalau nggak diizinkan juga nggak apa-apa, nggak wajib. Kalau menurut syariat, Bang Gusti, kalau menurut hukum harus meminta izin seperti itu. Tapi aku baca tadi bisa jadi haram loh hukumnya, walaupun nggak ngasih tahu, karena istri pertama itu merasa tertipu dan pokoknya ada poin-poinnya gitu. Dalam hukum Islam juga bisa haram hukumnya. Iya kah? Aku Iya, pernah lihat di kajian Ustadz siapa ya? Lupa aku. ada tadi aku baca. Apa sih yang dicari laki-laki itu apa sih bang? Istri udah cantik loh. Ah, ah. Ya cari sensasi lain dong. Enggak loh, aku enggak ya. Mungkin, mungkin. Aku Tapi memang ya pecinta nggak wanita, tapi aku bukan buaya. Oke ya. lagu kali. Ya nggak apa-apa sih kamu bikin masalah. Tapi ya habis itu jangan nangis. Ya Allah. Hmm. Laki-laki nangis mulu hari ini liatnya. Ya nanti kalau nggak nangis, nggak dapat simpati netizen dong. Gimana sih? Lagian juga netizen udah keburu emosi sama dia. Mukanya itu loh ya Allah. Mukanya kenapa? Tapi aku lihat mukanya kusut kali ya di foto itu. Tapi di video Iya. tadi kayaknya dikasih filter itu. Heeh. Cari yang ada rasa manggo-manggonya lah. Bener Bang Gordon. Dia rasa mungkin Tapi masa makan sayur kangkung terus ya kan. Ya sesekali cari sayur yang agak manis sedikit ya kan. Mungkin loh. DRL itu kelihatan banget loh kalau memihak BA-nya. Nggak bisa Aku belum netral nonton full kayak sih. kayak Bang Densu gitu kan podcastnya netral dia. Mm-mm. Bisa apa mengulik Menjadi penengah lah ya. masalahnya itu menjadi penengah dan mengeluarkan apa cerita-ceritanya itu kayak Mm-mm. seru gitu loh. Kalau DRL kelihatan seperti memihak, benar-benar memihak BA-nya. Hmm. Laki-lakinya ngaku duda. Dia bukan ngaku duda sih, cuma ngaku mau bercerai, tapi belum Ya. bercerai. Padahal si istri sahnya mengaku tidak pernah tuh. Sekalipun si lakinya itu ngomong talak kan. Bener gak sih? Iya, iya, heeh. Si istrinya nggak pernah merasa mau diceraikan. Iya. Ditalak tapi belum ada mau ke pengadilan agama gitu. Hmm. Dan mungkin si IR nangkepnya itu, wah ini udah mau cerai, udah fix jaminan cerai lah gitu mungkin. Mm-mm. Makanya dia masuk perangkap. Tapi seperangkap-perangkapnya kalau emang dia nggak mau ya nggak bakal kejadian. Iya. Tapi Aku mau kenapa bikin si IR itu kenapa mau gitu kan? ya iya ya, Dengan orang orang itu yang masih pengusaha. belum jelas nih statusnya gitu kan. Belum jelas tapi ada itu tadi loh, embel-embel pengusaha. Iya, bisa jadi. Durasinya 2 jam Bang Borden. Luar biasa loh.
Penasaran nggak? Aku penasaran itu 2 jam Penasaran. ngapain kamu. Aduh, jangan jangan penasaran ya. Berarti yang bermasalah lakinya dong. Iya, yang bermasalah lakinya itu. Tapi si perempuannya juga kalau nggak mau ya nggak bakal terjadi gitu loh. Hmm. Karena mungkin lakinya ganteng nggak dan masih brondong. Nah Karena itu, lakinya brondong kan? oh, oh betul. Emang berondong itu ada gemes-gemesnya gitu lah ya. Ya nggak tahu juga. Ya gimana ya para wanita-wanita itu yang menilai. Iya, itu menurutku sih ada Oh ya, gemes-gemesnya ada itu loh. gemes-gemesnya ya. Berondong. Ya ampun, ya ampun. Mbak Maya, kenapa Mbak Maya? Bang Borden nggak ngikutin ya. Sama bang, aku cuman sekilas-sekilas aja. Karin digantengan host. Waduh, jangan nanti terbang nih. Ini gara-gara pakai filter aja ini. Kalau nggak burik juga. Enggak, tapi beneran, beneran. Hah? Beneran. Apaan? Aura, auranya kelihatan. Iya, iya, iya. Situ pengusaha ya, terus kayak orang yang agamanya begitu dalam, tapi muka-mukanya itu loh kelihatan kayak orang apa ya, laki-laki Apa itu? lebih ke hyper kalau menurutku. Iya, yang dicari tuh kayak hal-hal seperti itu aja. Oh, gitu Kelihatan ya. kelihatannya sih. Kelihatan PK-nya. Mm-mm, Bukannya betul. bukannya dia penjahat kok penjahat. Bukannya dia ini ya, pendakwah ya? Hmm. Iya sih, kayaknya iya. Tapi kelihatan mukanya itu kayak yang Oh. dicari itu cuma black hole. Ini bahasa apa lagi black hole nih? Dikira luar angkasa ya black hole. Bang Iya, Bagus yang hyper dicari. nggak turun tuh. Ngeri kali nih bahasanya hyper ini ya. Yang mana sih Telingaku orangnya? tercemar. Ada orangnya bang. Orangnya tuh mirip-mirip si Virgon Mbak juga. Rin. Kurang lebih berewokan gitu kan. Cuma lebih besar Virgon. Ya badannya lebih besar Virgon. Hmm. Dia klarifikasinya tuh nangis terus Mirip-mirip nggak sih? Mbak Aku Bulia. lihat sekilas videonya Iya, nangis nangis terus ya. terus. Nangis terus dia tuh. Gemes aku. Ya Allah. Tapi emang kasihan juga kalau suami hyper nemu istri style bintang pisang. Aduh Bang Borden ini makin malam Batang. makin panas ini ya pembahasannya kan. Oke, di atas jam 2 2 apa 00 aman. Hmm, Di malam atas Kamis kosong pula ini kosong kan. kayaknya sih enggak, bukan batang pisang sih. Istrinya juga kelihatannya juga bukan hyper. Spek soleha lah. Nur Spek aja soleha gitu ya. loh. Bisa mengimbangi istri sahnya itu. Hmm, Kelihatan kok. Bisa mengimbangi. Cuma lakinya aja yang dasarnya gatel. ya. Memang dia di sosial medianya kan nggak mau menunjukkan dia tuh punya istri kan. Oh, oh betul. Identitasnya kayak
ditutupin. Ya pokoknya pengen menggatal terus lah, pengen terlihat spek bujang lah ya kan. Karena dia kan memang masih muda kan. Oh, dosa loh itu, dosa, dosa. Punya istri nggak ngakuin itu. Iya loh. Kenapa itu? Katanya punya Ini ada usaha Bang yang dikejar Alin, mafia. Viv. Iya. Mentang-mentang pembahasannya udah malam, pembahasan bikin gerah. Ya ya. Dingin banget ini soalnya. Berapa sih umurnya? Umurnya Umurnya masih berapa muda ya? gitu. Dia Muda tuh masih banget kok. berondong. Masih berondong dia. Oh, betul, betul. Masih berondong dia. Nah, kira-kira Tum- yang jadi penasaran itu dia tuh dapet CCTV tuh dari mana gitu. Thank you ya Bang Bagus. Wah, Nah, Bang Bagus itu ini CCTV berkah selalu. diambil di mana? Memang Mungkin dia dari perempuan baik-baik. Hmm? diambil di kantor atau di mana itu loh. Iya, dia dapatnya dari mana? Dari siapa gitu loh. Kalau di kantor punyanya suaminya mungkin dia juga dapat akses lah, Bang. Kan itu di Jakarta kejadiannya. Mbak Juni udah berumah tangga. Udah habis 2 aku, makanya ini Ah, pengalaman. iya makanya Mbak Juni ini marah banget tuh ketika melihat kejadian Heeh. seperti ini gitu loh. Soalnya aku juga ngerasain itu. Ngerasain apa? Ya, ngerasain ada orang ketiga itu loh. Oh, Umurnya masih 26. Nah, itu masih di bawah saya. Ya, masih kecil lah 26. Masih labil. Oh iya my masih god. labil. Masih pengen cari yang baru mungkin ya. Betul. Kalau pendakwah seusia itu, ya masih labil, dibilang labil lah. Makanya itu sih bahayanya dakwah-dakwah soal cinta ini aku agak Ya, itu. riskan juga nih. Kan lagi musim kan dakwah-dakwah soal cinta gitu. Iya, iya. Jiwa menggebu-gebunya masih kenceng banget. Iya, betul Mbak Maya. Tadi dia nangis-nangis itu aku lihatnya kan kasihan kasihan anak kalau sampai orang Ya. tuanya lah mau kamu apa? Nggak mau pisah. Iya jangan berbuat. Kurang ajar. Tapi dia Pakai tuh nangis segala. ya itulah jurus-jurusnya laki-laki buaya ya. Dia untuk Iya. ngedapetin si IR itu dengan cara ya bikin drama kalau dia itu udah hubungan rumah tangganya udah nggak baik-baik aja gitu. Dia Oh, mengaku udah betul. nalak istrinya, talak dua kan. Mau mengajukan cerai ke pengadilan, tanya prosesnya seperti apa, konsultasi. Hmm. Tapi pengakuan istrinya nggak ada tuh talak dua katanya. Mm-mm. Yang benar yang mana itu kira-kira? Air mata buaya. Nggak ada air matanya ya. Coba ke Bagdensu, nggak akan kayak gitu. Mm-mm. Dia tahu dia datang ke siapa karena kalau datang ke dokter Richard itu bisa jadi dapat bantuan lah ya sedikit.
Mm-mm. Iya kan? Mm-mm. Karena otomatis dokter juga agak kebela ini ya, si Inara kan. Iya, karena kelihatan banget. Dan yang dituju si laki ini ya tetap IR sih yang dituju, bukan Mm-mm. istrinya lagi. Kelihatan kok kalau dia tuh kayak udah nggak menginginkan istrinya, meskipun Iya. pakai nangis-nangis. Tapi tadi ngasih tahu bukti ke dokter Richard Lee kalau dia udah menikah siri kan, bulan Agustus Oh, itu. oh. Dan Nah, video CCTV tersebut, nah itu didapatnya bulan Agustus juga. ini apa kata istrinya, perkiraan IR dan suaminya ini kenal itu kan tanggal 31 Juli. Nah, Mm-mm. video itu tanggal 8 Agustus. Kok se-ekspres itu, Iya. Kakak? Kok cepet banget ya prosesnya? Paket kilat, Kak. Iya. Terus yang jadi pertanyaan tuh kenapa guru-gurunya itu merestui gitu loh. Apa nggak dilihat dulu nih latar belakangnya gimana gitu kan. Dilihat Oh, betul. cuman karena ganteng atau dia seorang pengusaha atau gimana ngelihatnya itu gimana nih guru ini. Coba nanti aku tak searching tentang pengajiannya Ustadz Dery ya itu ya. Guru-gurunya tuh siapa? Kayaknya Ustadz Dery bukan sih namanya yang pakai sorban itu. Nggak tahu sih ya. Tapi dari klarifikasinya Ustadz Dery kan dia ngebantah, Oh, Ustadz Dery ngejomblangin justru ngejomblangin si suaminya Mawa itu. beliau ngebantah. Iya, ngebantah. Nggak ada ngejomblang-jomblangin. Hmm, kalau nggak salah aku tuh pernah dengar kajian yang membolehkan suami berpoligami tanpa sepengetahuan istri itu dari Ustadz Dery kayaknya. Nanti coba aku searching lagi. Coba. Takutnya kurang akurat ini berita. Iya. Kianin loh masalah pengajian. Kalau aku pernah dengar itu seperti itu dan kalau disambung-sambungkan ya sepertinya mendukung lah. Pantas aja kalau beliau mendukung gitu loh. Soalnya fahamnya seperti itu. Paham tentang apa akidah pernikahannya Ya tanpa maksudnya izin. jangan jangan agama juga yang jadikan tameng ya kan. Ya dari sini Untuk kan kelihatan menutupi banget. perselingkuhan itu. Oh, oh, betul. Dari sini kan Ya emang kan. kayak menjual agama banget ini kelihatan banget. Iya. Ingat nggak waktu si IR ini buka cadar? Oh ya. Alasannya kenapa? Terlalu duniawi. Ya pastilah ya kan. Ya, alasannya terlalu duniawi. Nah di sini aku tadi siang kan aku live itu kan. Eh, Ya, nah di sini, bentar. Bisa jadi haram loh hukumnya. oh ini. Dalam Islam, ini ya, nikah siri tanpa pemberitahuan kepada istri pertama. Dalam Islam,
tetap sah ya. Siri dipakai untuk bila nikah siri dipakai untuk menipu, menghindari tanggung jawab atau menyembunyikan kezaliman, maka tindakan itu haram secara moral dan akhlak Islam. Gitu. Ada tapinya ya, tapinya itu. Perbuatan menyembunyikan pernikahan untuk berhubungan badan tanpa diketahui keluarga dinilai sebagai penipuan dan kezaliman, bukan sunnah Rasul. Nah itu ya. Jadi mereka tuh bertamengkan agama dan dalil-dalil poligami itu Ya, untuk menutupi kesimpulannya perselingkuhan. kan, kesimpulannya menikah diam-diam sah secara syariat kan. Iya, Kesimpulan Islam mengenai suami yang menikah lagi diam-diam tanpa memberitahukan istri sah itu ya. tadi kan Maksudnya secara syariat jika memenuhi syarat nikah, jika memenuhi rukun nikah ya. haram secara akhlak jika dilakukan dengan cara menipu, Menipu, menyembunyikan dan menyembunyikan dan menzalimi istri. iya Suami iya berdosa jika tidak jujur kepada istri pertama, tidak adil dalam nafkah dan giliran, menyembunyikan pernikahan untuk melakukan hubungan badan tanpa tanggung jawab. Yang wajib dilakukan menurut syariat bertobat nih. Lakinya harus bertobat memang. Nah, ini teguran iya sebenarnya. Karena yang dilakukan dia itu udah gak benar gitu loh. Ya kan? Itu dia. Nah, pembantahan dari Ustadz Dery dirimu belum lihat ya? belum lihat aku pembantahan. Ya kalau Ustadz Dery sih ya nggak ada. Dia bilangnya sih nggak ada ya. Memang awal-awal itu Ustadz Dery waktu ketika si Inara itu diselingkuhin, itu memang dijomblangin juga, tapi bukan sama si kunyuk satu ini. Ya Allah. Halo Bang Putra Cilacap. Bang Putra Ini malam-malam pembahasannya tuh agak-agak ini nih, Bang Put. 21 plus. Agak-agak 18 plus ini ya kan. Karena Ustadz Dery itu tertekan juga karena dia yang dituduh menjomblangin kan. Iya, circle-nya ini pengajian masalahnya. Iya. Kalau circle ladies company mah kita nggak heran. Ini circle pengajian. Cukup ya? Masalahnya gini loh. Tapi Ustadz kan Ini tuh sebenarnya bukan salah agamanya ya. Ini sebenarnya kita Iya, salahin tuh orangnya gitu loh. Kalau agamanya tuh nggak personalnya. salah. Iya, personalnya. Cuma Personalnya memang eh orang-orang yang memang apa ya, berlindung di balik agama ya, ya terus bertamengkan menjual itu dalil-dalil nama. poligami untuk menutupi perselingkuhan mereka gitu. Nah, di sini Ustadz Dery itu ngebantah nih, coba lihat. Maya yang ngadepin topiknya. Mas habis otaknya ngebul dengar knalpot racing. Emang pada berdebat ya sebelah tadi. Iya, ini Mbak Maya ini selalu di ya seperti tadi Ustadz bilang bahwa kok netizen pada Karena kayak ada foto itu. seakan-akan Karena ada foto itu, jadi orang menduga-duga. Aku tahu, aku nggak tahu. Cuma foto itu kan rame orang itu di sana, bukan aku aja. Cuman terakhir ketemu tuh ya di majelis itu sama Inara ya. Berarti- Kalau sama Insan tuh saya baru pertama kali ketemu dan itu satu kali bertemu. berarti dan penegasannya Ustadz bahwa
Ini biar nggak salah kaprah netizen ini, Ustadz tidak tahu menahu ya Ustadz ya. Tidak tahu menahu. Saya tidak tahu menahu urusan ini, ya, nggak terlibat sama sekali dengan urusan comblang mencomblang, tutup menutupi. Nah, Inara nggak pernah curhat, nggak pernah cerita tentang rencana dia menikah ataupun dia suka sama suami orang, saya nggak tahu. Itu aja ya. Ustadz maaf sekali, tapi Ustadz sebagai orang yang mengenal ada ini sih untuk semua ya Ustadz, kasih masukan nggak sih Ustadz yang terbaik seperti apa Ustadz? Iya, saya nggak tahu, kan katanya tuduhannya tuduhan perzinahan dan sebagainya. Saya nggak. Cukup ya. Ustadz, tapi Ustadz kan selalu Nah itu ya ya. seperti tadi Ustadz bilang bahwa kok netizen pada Iya. Ya pasti Ustadz sebagai sahabatnya IR dia juga pasti inilah gak mungkin menjerumuskan ya, pasti sedikit ngebela lah ya. Iya. Cuman lagi musim memang kajian-kajian soal cinta-cinta kayak gitu. Kok masih ada ya? Kajian Karena Ustadz Dery bab kenapa? apa sih? Kenapa? Kajian Ustadz Dery itu bab apa? Apa emang banyak kajian soal cinta-cinta gitu? Kalau aku sih Soalnya aku selama nggak ngelihat mengikuti. Ustadz Dery ya nggak ada sih. Sebenarnya dia lebih ke perjalanan hidup dia, dakwahnya Hmm, gitu loh. Kalau yang cinta-cinta itu yang itulah banyak yang masih muda-muda itu. Aku sering lihat itu di Batam sering datang mereka itu. Kajiannya tuh di hotel gitu kan. Terus pakai HTM berapa gitu. oh seperti itu. Kalau aku sih kajian itu ngikutin Ustazah Halimah Alaidrus itu. Kalau Hmm. ustadz-ustadz muda kurang kurang mengikuti. Ya sekarang kan yang lagi hit ustadz-ustadz muda itu. Mm-mm. Gimana tadi? Tapi Ini kalau pasukan pada tidur ini kayaknya nih pasukan. iya, tapi kalau kayak gini terus tuh non muslim mandangnya jadi oh seperti ini ya, eh, muslim Memandang kayak Islam itu gitu. yang mereka kan yang nyerangnya pasti soal poligami kan. Padahal Iya. kalau kalau kita kalau kita belajar sejarahnya, justru Islam itu yang membatasi loh, ya kan? Cuman kalau ada non Mm-mm. muslim yang eh, kayak apa ya, menyerang soal itu ya kita bisa lurusin gitu kan. Kalau mereka menghujat ya, selama masih biasa-biasa aja ya nggak masalah. Dan itu siapa ibunya Virgon Kenapa ibunya Virgon? diwawancarai kan sama Mm-mm. wartawan. Itu baru-baru. Iya, belum lihat. Belum. Emang gimana? Diwawancarai wartawan soal apa mantan menantunya. Jadi terus reaksinya gimana? Ya sangat menyayangkan Mm-mm. Ibu Eva ya, orangnya seperti itu, tapi ya dulu kan pernah bilang ya kalau Inara itu tidak selugu itu gitu ya, nggak Oh sebaik iya, itu kayak gitu-gitu kan. kalau awal-awal
perseteruan Virgon itu kan ini ya, mamahnya itu kan kecewa banget kan sama si IR ini kan. Iya. Keluarganya banyak disakitin kan. Mm-mm. Dan banyak membahas soal apa materi kan. Hmm, Inara apa IR ini menuntut materi. Waktu berpisah itu yang diperjuangkan dia itu lebih ke materi. materi ya. Saya nggak tahu ya. Eh, Ayo kita eh, lihat coba. Kita apakah review itu dulu. betul? Apakah Iya. ini saya nggak tahu. Tapi, nah ini akan tetapi kalau itu betul, alangkah sedihnya. Walaupun kita udah nggak ada, istilahnya udah nggak ada urusan sama dia, tapi kan ada cucu saya sana kita. Hmm. Saya berpikir mental cucu saya sih, karena Starla itu udah lumayan gede dan mengerti, ya kan? Jadi aku bisa bilang apa ya? Nggak di luar nalar, di luar pikiran, di luar ini, kok bisa kejadian kayak gini gitu. Kita kirain selama ini kan ya sudahlah ya. Kalau tapi ada tetapinya juga, maaf ya, kan di agama Muslim kan boleh berpoligami, ya kan? Aku nggak ngerti sistem dan caranya, apa persyaratnya aku nggak ngerti. Tapi kenapa sampai bisa terlapor kan gitu? Saya nggak paham juga. Saya nggak mau juga menzolimi orang. Akan tetapi sayang sekali, ya kan? Yang sudah pernah kejadian sama kita, kok kita bikin lagi sama orang? Kalau itu benar, minta maaf. Ya ini asas praduga nggak bersalah. Ya, kalau itu benar terjadi, sungguh sangat disayangkan. Aku nggak ngerti lagi itu. Saya nggak tahu. Iya sih. Kasihan cucu-cucunya juga kan. Iya. Anak 3. Anaknya berapa? 3 kayaknya. Sekarang sama Virgon atau sama si IR-nya ya? Sama si Virgon tuh. Ya kayaknya sih ya. Soalnya lihat video-video terbaru tuh sama Virgon kan. Oh, kayaknya ya. Tapi kan hak asuh di Inara ya kan. Iya, hak asuh itu dimenangkan IR. Kasihan mental anak. Iya karena ini jejak digital loh. Iya kan. Nggak Nanti bisa dihapus ya. iya, anaknya itu Oh, pasti kasihan. nanti bisa kena serang dari teman-temannya kan. Oh lihat ibumu lagi selingkuh ya. Iya, Kena lah mental anaknya. karena dari ibunya seperti itu, terus Virgon sendiri juga seperti itu. Mm-mm. Bahkan sebenarnya Ibu Eva pun ya seperti itu. Kasihan lah. Anak-anak kecil ini Kok kasihan. jadi circle-nya ya? Iya, satu keluarga. Lingkaran apa itu? Yang jadi korban Tapi apa yang anaknya. dibilang Ibu Eva itu benar. Ada benarnya. Mm-mm. Kenapa bisa benar? Ya, karena Apa Ibu itu? Eva sendiri juga berpengalaman gitu loh. Cie. Waktu waktu berstatement tentang IR ini tidak selugu itu. IR ini tidak, ya itu satu feeling seorang ibu, dua beliau berpengalaman Hmm. dan terjadilah Tapi sekarang selugu-lugunya ini.
perempuan ketika udah nikah itu pasti gak bakalan bisa lugu lagi lah ya kan. Ya iyalah. Karena ujian rumah tangga ini ada aja ya kan. Cuma kita kan masih punya akal buat Mm-mm. mengendalikan, Iya sih. kontrol diri sendiri lah. Kalau dari aku pribadi ya Bang, mungkin masalah emosiku meledak-meledak seperti itu aku belum bisa terlalu mengontrol ya. Tapi kalau Mm-mm. untuk nahan diri, masalah hawa nafsu atau tertarik sama lawan jenis itu aku masih pakai logika lah. Mm-mm. Dan Iya iya. ini pengalaman pribadiku ya, aku berpisah itu kayak gini tekadku. Nanti kalau aku punya pasangan lagi, jangan sampai aku ini menyakiti orang lain gitu loh. Apalagi Mm-mm. sampai itu suami orang, jangan sampai kayak gitu. Bahkan kalau dia duda pun itu loh, aku nggak mau. Mm-mm. Kenapa aku nggak mau? Aku udah dengan masalahku, nanti belum tentu aku bisa menerima masa lalu dia atau Mm-mm. masalahnya gitu loh. Jadi tambah ribet lagi kayak gitu. Mendingan aku cari yang single aja. Main aman Hmm. lah, Iya iya cari yang iya. aman-aman aja kan. Kalau aku bawa masalah dan pasanganku ini tidak ada masalah, sebisa mungkin aku mengedukasi dia, terus dia bisa menerima aku, kan kayak gitu. Mm-mm. Nah, kalau sama-sama bawa masalah, kita terribet Benar 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 benar. Ya juga ini dan yang pengalaman pengalaman tahu, ini kan pengalaman si Juni kan. Ini luar biasa loh. heeh, Karena udah berpengalaman kan. ya bukan apa-apa sih, cuma gimana ya, sebisa mungkin itu jangan sampai lah gagal, apalagi Mm-mm. berulang-ulang. Kamu pernah gagal dan kamu ulangi dengan pasangan orang. Itu nanti ujungnya kamu akan gagal lagi gitu loh. Nah, apa kamu Mm-mm. mau hidup kayak gitu terus? Itu sih menurutku. Iya, iya. Tapi masuk akal juga dirimu kalau dapat yang baru ini single kan. Heeh. Bagus juga. Jadi dirimu udah bisa ngontrol diri juga ya kan dari kejadian yang lalu kan. Iya. Maksudnya bisa bisa apa ya? Bisa nasehatin juga lah. Aku kan tahu kapasitas diriku ya. Aku itu Mm-mm. orangnya nggak gampang bisa menerima masa lalu Oh. pasangan gitu loh. Dan aku tahu kalau laki-laki itu beneran loh. Jatuh cinta Mm-mm. satu kali itu beneran. Iya, Selebihnya itu bukan jatuh cinta. Aku tahu itu, aku iya. merasakan itu. Makanya aku tuh nggak mau ngalamin seribet itu. Tapi Dia masuk percintaan. kalau perempuan beda. Heeh. Beda, beda. Iya. Kalau perempuan kalau udah berselingkuh dia udah menggunakan hati. Heeh, betul, betul, betul. Nah, Kalau kamu nggak pakai hati, bisa selingkuh. Nah, itu kamu spek apa itu? wanita. Wah, itulah Apa? Spek apa? spek wanita kelinci, Iya, iya, iya. profesionalitas, nggak pakai Profesional hati ya. itu, Bar. Oh, betul. Itu Tapi yang kalau ini mungkin berselingkuh, yang penjajah pasti sekomersial nggak itu?
Iya, betul. Itu Tapi kan ada loh. profesional. Tapi ada loh yang kayak gitu. Iya kah? Ada. Tapi mereka nggak ada ikatan pernikahan sih biasanya. Di Batam ada Hmm, banyak hal seperti itu. Tapi iya, memang iya, iya. di dunia malam kebanyakan orang-orang yang kerjanya di dunia malam. Jadi ada pasangan nih, nggak tahu nih, sama-sama merantau di Batam, nggak tahu di kampungnya punya masalah apa. Mana mereka ada Hmm, ketemu di Batam, ya ketemu nggak awalnya hidup nggak bareng. kenal tuh kan. Nah, terus pacaran. Akhirnya ya hubungan tanpa status lah. Jadi mereka tuh pacaran cuman tinggal satu rumah seperti suami istri gitu. Tapi mungkin ya tetap ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Iya, tapi di sini terkenalnya cowok-cowok yang seperti itu bokondo. Jadi ceweknya yang dijual, dia Nah, cuman itu kan cuman ya apa ya? nggak Lontang-lantung, mau susah, nggak mau susah lah. Cuman nganter jadi ojeknya ke tempat kerja atau ada bookingan atau apa melindungi gitu kan. dia gitu aja. Ini real loh. Jadi kejadian di Batam itu ada. Kemarin ada kejadian si cowoknya ini apa ya? Suka main judol. Nah, dia selalu minta uang si ceweknya ini dan uangnya tuh habis terus gitu. Uang ceweknya yang kerja itu habis buat judol. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ceweknya ini udah nggak tahan lagi. Akhirnya dihabisin lah si cowok itu. Oh, ngeri. Di Batam banyak kayak gitu. Namanya kumpul kebo Iya, gitu iya. kan. Sama nggak sih? Iya, sama. Aku tahu tetanggaku dulu juga ada yang di Batam itu kayak gitu. Iya, kumpul kebo. Jadi Pulang-pulang sakit pulang-pulang punya, dia punya anak. meninggal terus. Kena penyakit nggak? Pulang-pulang sakit terus meninggal. Iya, kena penyakit. Beneran kena penyakit. Iya. Apa hukumnya mantan Temanku yang udah ada yang nikah kena bilang, penyakit. Temanku ada yang kena penyakit itu karena oh, dia sering ke dunia malam itu kan. Dan dia pacaran sama cewek-cewek malam ya iya, kan. Nah, kita nggak tahu cewek-cewek malam itu main sama siapa aja kan. betul. Dia di luar di tempat kerja dihantam entah siapa aja, nyampe rumah dihantam sama si kawan ini ya kan. Ya itulah. Nih, ada satu nih, nyasar. Biarin aja nggak usah di ini biar capek sendiri dia. Mereka lagi kesel kayaknya. Sebelah dapat paus banyak. Jun, Ya, sorry tadi nggak kedengar tadi. Konslet. Gimana gimana? ke- kubu Yai dapat panen paus, sebelah dapat Mm-mm. jackpot. Dapat jackpot ya. Ya ampun. Jangan nanti Besok dia sakit lagi hati di loh. Max Win, Kasihan dia sendirian biar tambah mampir ke sini. banyak. Oh, oh.
Bawa temen lah, hitung-hitung naikin ini loh, viewersnya Iya, Kak Tutus. benar. Kita nggak ngebahas juga disuruh ngebahas, giliran kita bahas Iya, nanti ngereok. Susah amat sih. teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Iya, Tantrum. nggak tahu mau mereka itu apa sebenarnya. Kalau orang Jawa bilang mah itu golongan mamel. Apa itu Mamal? Mamel itu dibakar nggak kena, dibasahi itu nggak terlalu basah itu. Kayak baju nggak kering gitu loh. Dijemur nggak kering itu namanya mamel. Oh Mamal, ya ya ya. Request gala-gala host, apa request gala-gala? Ini bukan room karaoke. Iya, ini bukan room karaoke. Tapi kalau di tempat sana, di tempatmu itu mungkin nggak segemerlap di Batam ya kehidupan malamnya. Iya, sama sekali enggak. Iya, ya, paling Di pasti sini tuh loh. kayaknya cuma di Batam itu yang nggak hanya di Batam sih, mungkin di daerah-daerah lain juga banyak. Cuman di Batam ini, Bahkan waduh, itu parah semi banget sih. Singapura kedua kali. Iya. Dan kebanyakan sih memang cewek-ceweknya tuh ada yang dari Jawa Barat gitu. Kebanyakan ya. Iya, Hmm. aku juga punya temen sekolah itu kerja di sana, ada beberapa orang. Sampai nikah di sana. Batam itu banyak Hmm. pendatang kan ya. Iya, banyak kan pendatang di sini. Dia setiap daerah itu karakter orangnya tuh beda-beda. Iya. Batam tuh sebelahnya Batan ya, host. Ya, Batan itu rumahmu. Batan itu apa? Batan itu nama kampung di sini. Oh, Batam banyak tempat rekreasi nggak? Banyak. Ada banyak. ada Hollywood Batam. Kalau Apa dulu sih? ada ini, kalau dulu ada Las Vegas. Ya paling kalau Ya di itu Batam sekarang lebih ke dunia malamnya sih. Kalau nge-mall, pantai ada juga nge-mall di pantai. Nagoya. Mall. Pernah sekali ke sana nge-mall. Nge-mall di mana? Nagoya. Oh iya, dirimu pernah ke sini ya? Pernah. Oh iya, Nagoya Hill namanya. Itu mall terlama Loh itu. ya kan? Bang Borden ini tuh juga tahu Nagoya itu loh. Nagoya itu. Andalan kalau dulu mah nge-mall Nagoya gitu, wes. Jalan ke arah Jalan tempat ke arah pijat. tempat pijat langsung dipanggil-panggil aku. Padahal mau beli minum. Tapi sekarang nggak ada. Cek cek. Konslet lagi tadi. Iya, Juni pernah jualan blonceng. Mas. Apa blonceng? kurang ajar Gak nih anak ya. jelas.
Blonceng itu apa ya? Apa sih bahasa Indonesia nih? Ya aku agak ingat-ingat sedikit ya, blonceng itu apa ya? Apa sih bahasa Tapi Batam Indonesia memang nih? mahal sih. Iya memang mahal, Bang. Apalagi Kalau sekarang Bang buat biaya di hidup sana itu sih nggak ngeri. mahal. Di sana gajinya juga besar. Iya, ya segitulah kurang lebih lah. Nah, Bang Borden pijitnya petik-petik, ya mahal. Ini plus-plus kayaknya. Itu pijit petik-petik mahal. Tapi 400.000 belum plus-plus Bang. Itu cuman pijit-pijit nggak kerasa itu. Enggak, Oh pijit pijit keluarga. keluarga Oh iya iya iya. Iya memang segitu. mahal itu. Kirain pijat di kapal ya. Ada di Batam itu terkenal juga kapal ini, kapal darat namanya Pacific. Pacific Trendsetter. Ya. Di Batam ini maju karena deket Singapura kan. Jadi karena tiap hari itu orang-orang Singapura yang nyari hiburan tuh ke Batam. Karena apa? Mereka bawa duit eh Dolar Singapura dolar ya, dapat bawa dolar ke banyak. Singapura ke Batam itu udah puas banget. Dapat hiburan, dapat cewek, dapat minuman, ya kan. Kalau di Singapura nggak dapat apa-apa. Kalau saya suka naik kapal The Bogos. Migato, kodiku Migato. Turwo. Debok pohon pisang ya. Iya, pohon pisang. Iya. Cuman kalau kalau ke Batam wajib ke Singapura sih memang. Maksudnya ya tergantung ya. Biasanya orang-orang ke Batam ini ya pasti ke Singapura. Dari Batam ke Minimalnya lah, Singapura itu minimalnya naik jalan-jalan. apa sih? Naik kapal. Ya naik kapal. Kan cuman 30 menit. Oh, berarti kayak Madura ke Surabaya ya? Iya gitu. Jadi Deket cuman ya? 30 menit. Dekat banget. Kalau dari Madura ke Surabaya nggak lewat jembatan itu naik naik kapal kecil gitu kan, Hmm. cepet. Kalau di sini cuma 30 menit sampai. Cuman kalau aku sih udah kayak biasa aja sih. Karena mungkin ya deket kan. Udah berapa kali ke sana, udah biasa aja, udah kayak kalau orang luar kan kayaknya mau ke Singapura itu kayak gimana gitu kan. Iya. Banyak yang bilang impian banget pengen jalan-jalan di Singapura. Kalau tinggal di Batam mah biasa aja. Ya iya, kalau orang Batam mah be aja. Berenang ke sana. Banyak orang mancing, Bang. Karena kan perbatasan, jadi banyak yang jaga polisi air. Nanti bisa kena tangkap. Dulu itu temanku pernah kerja di Malaysia. Itu Hmm. kaburan itu naik speed ke Batam, Oh iya iya, ada itu. ya kan? Yang orangnya suruh tiarap. Aduh, Iya, dia dia kan pakai kapal kecil kabur. gitu. Oh, Dan itu bahaya banget. Sampai sekarang masih ada loh. iya bahaya itu. Orang-orang yang ke sana tanpa pakai paspor. Itu masih banyak. Ya, seperti itulah potret Indonesia. Iya.
nyari kerja susah di Indonesia ya kan. Oh, betul. Kadang harus pakai orang dalam lagi. Benar. Kita nggak punya power, nggak bisa bekerja. Mm-mm. Ini Bang Borden nggak ke Komalnya. Biasanya yang Komal jam malam itu Bang Lawyer. Bang Lawyer ID. Iya, biasanya. Bang Lawyer itu orang mana? Bang Lawyer itu orang Lampung kalau nggak salah. Oh, Bandar Lampung atau... iya iya iya. Sama kayak si gede itu ya. Iya. Kalau si Auf itu, Itu bukan Madura. hah? Tuban. Madura itu. Oh Madura. Iya. Madura tapi dia tinggal di Tuban atau di mana gitu loh. Oh, Cuma tuh asalnya Madura. Dari logatnya kan kelihatan kelihatan ya. orang Madura. Bang Burun ini kerjanya siang ya atau malam? Bang Borden ini CEO menyamar ini. Iya, CEO menyamar kali ya. Ditunggu pausnya. Iya soalnya live terus Bang Borden ini Iya kan, CEO. CEO ini. CEO apa? CEO. CEO apaan? CEO Laguna. Lagi nyamar Bang Burden ini ya. Ngomong-ngomong kalau tiket ke Batam itu mahal ya. Enggak juga lah. Tergantung lewat apa. Kalau lewat darat, laut, ya murah. Ya elah Kalau keburu lewat, mabuk Bang dari sana. oh iya. Kalau dari Nyampe Jakarta Batam paling, mabuk. kalau dari Jakarta itu paling 900 tiketnya. Sejuta, tergantung lah. Kadang ada yang sejuta lebih. Oh ya. Tergantung ini ya hari ya. Iya. Kalau dari Malaysia? Dari Malaysia ke Batam Oh, itu pakai kapal. Itu nggak ada cuman paling pesawat. 500. Mahal juga. Itu kemarin tapi kalau ke Singapura kemarin itu sempat tuh 500 bolak-balik. PP ke Singapura 500. Mm-mm. Kalau ke Malaysia kemarin aku nggak tahu ya karena dibayarin ya. Kayaknya sih sekitar berapa ya? 700 atau apa gitu bolak-balik. Itu kapal. Kapal juga. Kalau ke Ya kapal Malaysia kapal berapa? kapal ini kapal feri cepat gitu. Iya. Berapa menit kalau ke Malaysia? Siapa? Sama, kurang lebih 45 menit lah mungkin. 30 menit, 45 menit. Oh, Ke Johor ya. iya ke Johor. Kalau ke KL-nya ya jauh. Jadi dari Batam ke Johor, nanti Oh, dari ke Johor Johor baru itu ke ke KL. KL, Kuala Lumpur itu 8 jaman. Jauh. Iya. Kalau naik pesawat cepet lah. Tapi kalau mau pulang ke Jawa Timur, lewat dari Singapura ke Jawa Timur itu lebih murah daripada dari
Batam ke Jawa Timur. Percaya nggak? Nah, itu masalahnya. Iya, bener. Jadi mendingan kita itu ke Singapura aja, transit terus ke Batam. Iya, lebih murah jatuhnya. Tapi kalau di Batam ini ya aku ngerasain ya lumayan enak sih ya. Daripada tinggal di apa ya, tempat tinggalku dulu. Banyak orang toksik. Di mana dulu? Ada deh. Di kampung kayak aku. Ya nggak di kampung kali sih. Cuman kan ya lingkungannya ini ya tergantung Kalau sih, di mungkin Batam nggak semua tuh tempat ya. Hmm? lebih modern, Kenapa? lebih individual nggak sih? Kalau di Kenapa tuh? Batam itu Ya lebih kehidupannya. cuek orangnya, cuek, bodo amat. Nah, itu kan lebih Mm-mm. individualisme. Iya, karena orang tuh lebih sibuk kerja aja udah gitu. Ya, betul. Itu Nah, itulah. kalau kayak aku di kampung itu ya seperti itulah. Ada gini-gini banyak yang ini ya kan. Ada masalah dikit langsung viral. Ada Viral masalah ya kan. dikit langsung viral. Dari Ya mulut ke mulut contoh, ya kan. heeh, betul. Contoh kayak kedatangan silaturahmi dengan baik-baik itu. Contoh Heeh. itu ya. Mereka bilang kan silaturahmi dengan baik-baik. Tapi secara tidak langsung aku merasakan efeknya loh. Itu merugikan Iya, loh buat aku. merugikan loh itu. Asal asal kalian tahu aja itu apa pendukungnya yang bilang silaturahmi baik-baik di kampung itu tidak bisa seperti itu. Iya. Harusnya dirimu Kita balas di kemarin. Nah, itu kita didatengin orang apa gitu bisa lain Iya loh. ceritanya. Nah, ketika dia ngomong kayak gitu, kami datang baik-baik, disambut baik-baik, justru malah dibuatin kopi. Dirimu setit ya. Jadi Oh, gara-gara mereka datang, nah di sini tuh heboh gitu loh. Jadi saya tuh kena psikis, jadi kena mental juga gara-gara itu gitu. Maksudnya bukan kena kalau mental ya, mau maksudnya ya keganggu lah, berefek lah ke keganggu. tetangga-tetangga itu kan. Oh, iya, Soalnya mungkin berpikiran yang enggak kan. apalagi ke tempat kerja juga terus ngomong kasus hukum, Mm-mm. terus ngomong lagi kalau nggak ada etikat baiknya, eh, silahkan kalau tidak beretikat baik meringkuk di penjara. Kata-kata seperti itu kan ancaman bukan sih Bang? Kalau menurutku itu Iya, itu udah ancaman loh. intimidasi. Tapi dia Sudah itu intimidasi itu. ngomongnya seolah-olah itu baik-baik, baik-baik, yang Ya ditekankan itu itu kan baik-baik gitu loh. serigala berbulu domba itu. Nah, Halo Bang Gatot Kaca. di Batam mana ada sound horeg. Iya, enggak ada sound horeg. Adanya Enggak ada klub Bang. horeg. Di sini adanya diskotik Bang. Jedak-jeduk di sini Mana adanya. datangnya berempat. Nah, itu datangnya berempat, laki-laki Datanya berempat ya. semua. Itu kayak Iya. DC itu loh, Bang Iya, Borden. iya. Kayak DC datengin nasabah, tahu nggak? Macam mau nagih hutang ya. Ya, kayak mau nagih utang. Nah, jadi gini, tujuan dia datang itu ngapain coba?
Itu Iya kan? silaturahmi apa? Aku Iya, bilang silaturahmi tuh ngapain gitu? Ngapain harus datang silaturahmi? Supaya apa gitu? contoh kayak si K ini yang mau menjembatani ini, yang sok-sokan mau menjembatani contoh ya. Aku kan bilang Iya. kalau kenapa harus datang ke rumah? Kalau Mm-mm. minimal kalau mau datang ya ngabarin lah. Iya, Mbak Juni, ini konfirmasi saya mau kan. datang gini-gini. Tapi apa yang dikatakan si K? Loh Mbak, kamu aja loh bikin video juga nggak izin sama yang kamu roasting kayak gitu. Mm-mm. Beda. Aku bikin video itu di medsos, bukan di offline. Ya, ya beda ceritanya. Kalau di Mm-mm. medsos, netizen tahu. Kalau di offline, aku ini dihancurkan secara offline. Iya. Jadi Masalahnya viral keluargamu yang dibicarakan. kena gitu kan. Oh, oh, Yang kena betul mental tuh dikirain keluargamu. Saking disuruh minta paniknya, izin. Oh, saking oh, paniknya keluargamu tuh ngebongkar seperti ya bisa dibilang aib kan. oh, Hal oh, pribadi lah, nyeritain privacy gitu. kehidupan pribadi kayak gitu. Terus apa yang diceritain keluargaku dibikinlah konsumsi Hmm, publik sama pihak diceritain lagi ke mereka, publik kan. di Komal ceritanya. Nah, itu apa nggak menjatuhkan aku namanya? Itu sebenarnya menjatuhkan nama baik loh. Itu bukan nyerang personal, kata dia. Bukan, bukan Bang Tutus, itu bukan nyerang personal. Jadi, Tanya aja tuh sama si ayang aku. aduh, apalah ya. Yang boleh Pokoknya mereka nyerang tuh, personal. Ya, ya nggak apa-apa, nggak iya. apa-apa. Nanti mereka bakalan dapat balasannya sih. Ya, sebenarnya kalau sebelum mereka datang, bilang, aku pasti temuin, aku pasti kalau diminta etikat baik, Mbak, take down videonya ini, sama ini Mm-mm. merugikan, gini-gini. Pasti, aku itu, apa, Beritikat baik eh juga ya kan. beretikat baik Mm-mm. kalau ngomongnya baik-baik itu. Nah, itu tiba-tiba datang-datang aja sebelum datang buzzernya yang nyerang saya. Yaitu itikat baik yang macam mana? Begitu saya bilang, Ya, kenapa nggak izin dulu kalau mau datang biar saya juga bisa menemui, saya nggak iya. kerja kayak gitu. Jangan Kok justru malah di dibuat framing-framing seolah-olah ya kan. di di framing seolah-olah digerebek petugas, petugas apa? Iya. Kayak aku ini penjahat. Orang NPD nggak tahan dikritik. Nah, itulah bang. Pokoknya yang keluar dari mulut mereka, yang menurut mereka, yang menurut kita tuh salah, tapi bener menurut mereka gitu loh. Itulah ya. Betul. Makanya makanya dia sampai bikin tim buat balikin nama baik. Iya, itulah yang strategi beberapa hari yang lalu ya. Pakai mode-mode kalem itu kan strategi untuk mengembalikan nama baik ya. Oh, Gimana publik mau percaya ya kan? iya. Orang yang kamu perbuat sama netizen yang notabene nggak kamu kenal aja kamu Mm-mm, intimidasi, apalagi yang dekat banget itu. mm-mm. Apa nggak lebih parah kamu buat-buatnya? Aku Mereka tuh beneran itu mereka tuh hilau. merajalela orang-orang mereka tuh yang komentar-komentar yang benar-benar parah banget ngejatuhinnya meme itu karena nggak ada Oh,
senggolan dari pihak Yaimim kan, atau mungkin belum lah ya. Cuman kalau mereka udah Iya. kena senggol, nah itu baru mereka kena mental itu bisanya. Iya, apalagi temen-temennya si S itu. Aku heran itu. Kok ada ya temen ngebelain yang notabene cuma temen loh itu. Segitunya. Ya tujuannya kan pengen viral juga. Numpang tenar. Iya. Udah kebelet tenar, kebelet pengen tenar. Nah, Iya dia sampai protes tentang orang nyebut suara. Iya aku diprotes juga bang. mm-mm. Aku diprotes juga. Kenapa manggil Suhara? Gitu. Pokoknya Nah, kalau poin itu ada bukan poin namanya ya kenapa? Kalau bukan itu namanya ya kenapa harus marah? ada bang The Java ini. Mana Bang Fong. telat aku pencetnya. Iya, ada Bang Fong. Telat aku ininya. Naik lagi bang. Jam segini belum tidur bang Bang Fong. Fong, naik bang. Gimana sih caranya nih? Klik sebelah kiri ada nggak gambar dua, kayak dua orang itu. Tadi udah aku klik, cuman nggak kena ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Paus yang lagi dipancing dulu bang. Iya, mancing paus. Berat kakak. Udah selesai berarti. Tadi ada aku lihat Bu Ros ya di live-nya Ya, Bang Fong. Hizib Bahar. Waalaikumsalam Kak Freya. Tapi jangan takut lah ya si Jun. Tapi belum ada ini ya. Enggak, Belum ada senggolan-senggolan lagi dari mereka ya. belum ada. Masih nangis gara-gara kotoran itu tadi. Aku sih saksi itu kotoran anaknya si S gitu. Sengaja dibuat. Iya. Sampai berorasi. Tidak berperi kemanusiaan. Siapa Yang ini? melakukan hal itu. Ayang aku itu. Oh, yang kamu. Wah, apa kamu itu? Aku heran mau ketawa tapi aku males juga, nanti dia pasti langsung nyebut-nyebut aku. Mau aku komen tapi aku males sama kamu. Aduh, nanti ya kamu nyebut-nyebut aku lagi. Jadi aku lihat komalnya dari luar doang. Kok Nggak jadi ada naik orang Bang seperti Bang The Java. Tadi nggak keterima tadi dia request.
Oh itu. Udah turun orangnya. Udah Udah, nggak ada. kayaknya udah. Halo Kak Novia. Ya udah nggak ada. Padahal sering Tapi aku ngasih. yakin itu nggak bakalan terjadi, insya Allah. Ya mereka tuh Apa LP-kan bang? kamu. Insya Allah. Halo Kak Sustia. Tadi siang pengacara si S bilang Pak Yai lempar batu dari atas 4 mobil. 4 mobil rak Rak katanya. katanya. Rusak. Rusak. Selalu membesar-besarkan masalah. Selalu. 4 Itu mobil video rusak itu itu video yang dilempar lama nggak sih? apa? Iya. Dilempar batu apa itu? 4 mobil rusak. Enggak, yang beberapa waktu lalu kan ada juga kan. Mereka memperlihatkan kacanya pecah. Oh iya. Kalau memang ya seperti mereka dapat jackpot itu kan tinggal aja buka-buka CCTV kan. Iya. Gampang orang punya Mm-mm. CCTV banyak. Dari sudut Itu yang pandang mana dibilang aja. teguran. Kebanyakan gibah ya. Baru itu yang dibilang teguran itu. Kebanyakan gibah sih. Iya. Kemarin Pak Yai nggak di rumah juga nggak ada tuh. Nggak ada. Iya. Ontran-ontran itu nggak ada. Nah, mereka tuh mau memperlihatkan seolah-olah ketika ada YMI memang Selalu selalu ada ada masalah masalah. baru. Nah, gitu loh. Iya. Kelihatan Takutnya banget kan. propaganda. Mereka buat-buat sendiri, cuman entah nuduh siapa gitu kan. Mm-mm. Katanya, kata Burus tadi di Komal bilang kalau dikatain si degil, nggak Heeh. punya WC, nggak punya WC kayak gitu. Gil, gil. Katanya Mau ini Kak dimasukin Sustia, lagi. ada CCTV-nya Kak. Katanya di situ telat. Jelas Pak Yai yang lempar katanya. Maksudnya? Katanya di situ. Terlihat, katanya di Oh, situ terlihat terlihat jelas. jelas. Pak Yai yang lempar katanya. Ada videonya ya? Coba rilis, coba tunggu rilisnya aja dulu. Iya. Kalau emang beneran ada, itu pasti langsung dirilis. Nggak mungkin itu Mm-mm. lama-lama. Yakin. Tapi kalau misalkan ada tuh gimana? Itu bentuk balasan aja mungkin ya. Mm-mm. Tadi aku Pak Yai ini baca juga. kakak juga kena omongan di sana. Oh ya, omongan gimana? Kakak, kakak siapa Tutus? Kak Tutus. Iya, karena apa? Coba aku penasaran Kak EGZ. Karena aku masih live atau gimana? Palingan juga si IM itu yang Mm-mm. Nggak tahu tuh kan pengacaranya si S-nya bilang katanya ada yang ngirim videonya. Ngirim videonya dari siapa? coba tunggu dulu besok kalau emang bilin. Ya pasti kalau kalau yang melakukan meme pasti di up kan videonya. Kita lihat aja besok. Mm-mm, betul. Ya kayak GZ, saya senggol apa? Diomongin apa katanya?
Ya macam nggak berani buka room sendiri. Kalau nggak salah pengecut pecundang ada juga. Apa sih? Aku salah baca ya tadi. Ya macam nggak berani buka room sendiri. Kalau nggak salah pengecut pecundang. Dibilangnya gitu ya. Ya, kayak gitu-gitulah kata-katanya sama Kak sama Tutus aku juga kayak tadi gitu. masuk di live Jasmine. Iya, Nah, aku itu. masuk aku. Kenapa? Aku masuk ke room-room itu nggak pakai akun-akun bodong ya. Aku baru sekali itu Mm-mm. sih masuk ke room mereka. Itu pun sebentar aja. Aku nggak SS soalnya lupa lagi kerja kak. Oh di komentar ya atau gimana? Justru mereka lah pengecut. Ketika mereka masuk ke room sini, mereka pakai akun palsu, ya kan? Kalau aku mau Iya. kemana aja mau komentar ya pakai akun asli. Ngapain aku pakai akun-akun palsu? Justru mereka itu yang pengecut. Nah aku bisa bilang kenapa? Karena mereka mengakui sendiri punya second akun untuk melindungi data diri. Mereka mau menghujat, tapi nggak mau pakai akun asli mereka, tapi pakai akun samaran. Itu kan pengecut namanya. Fikri Ahmad. Nggak hebat, saya hanya meluruskan aja. Benar kali. Kalau pengecut itu, ya nggak berani pakai akun palsu. Aku nggak ada second akun, aku nggak ada. Ya. Kak Tutus digibain di komal sebelah. Ah, kalau dari Kak Freya gimana gibahannya? Dunia TikTok iso koyo ngene kok. Ya Allah. Ya justru aku tuh kalau kalau room mereka kan room gibah memang kan. Justru aku di sini bukan menggibah ya. Ini kan sudah nyata. Mereka bisa akses juga ya kan. Ya mereka akunnya baru lahiran semua. Mereka dibilang ternak marah, dibilang buzzer marah. Tapi mereka ngata-ngatain kita buzzer. Apalagi si Jasmine itu. Kenapa Jasmine itu? Hmm, menghujat aku tuh parah. Dia mau penghujat juga dia ya. Oh iya, dia itu kayak sekarang yang dibahas kan Kak Tutus misal. Ah, Kemarin-kemarin tuh yang dibahas aku itu. Bilang nggak nyerang personal, tapi body shaming. Nah, apa itu bedanya sama nyerang personal? Oh iya, si Fikri ini yang sering di gazebo-nya, yang nyiramin ini ya, nyiramin ya. Hmm, Iya nggak sih? Kata Bang Gatot Kaca iya. iya nih. Makan Lanjut tuh, Bang, Fikri. ulik terus biar pada kelihatan kebenarannya. Iya. Kalau sayanya hanya meluruskan saja, ya. Kalau Tadi kalian kayak framing ya saya luruskan, ya kan. tadi kayak keluar-keluar di roomnya Mbak Reng Madura nggak sih si Fikri ini? Iya ya. Komen-komen, typing-typing bikin orang marah kalau nggak salah. Akun bodong ya. Oh iya, ini si Fikri ini nih yang di gazebo. Mana masih ada nggak dia? Fikri Ahmad ini kan Benerin Bang biar salah.
Akhirnya kelihatan kebenaran. Kebenaran itu Mm-mm. akan nampak dengan sendirinya. Kamu keren bang pas di Komal sebelah. Kenapa bang kacat kaca? Bang kacat kaca naik di Komal ya? Setiap hari yang digibahin itu aja. Ya emang nggak ada Iya. bahan baru. Ya memang itulah, nggak ada bahan baru mereka. Apa yang mau dibahas lagi? Selain nyari bahan baru ya kan, ngorek-ngorek masa lalu orang. Kita di sini diem disuruh ngebahas ya kan. Pas dibahas mereka kepanasan. Memang agak lain memang ya. Nggak tahu Iya, yang tadi kita isi udah. otaknya tuh apa lah ya. Nah itu yang kayak dilempar-lempar itu. Lagi panik sekarang kan dilaporkan Bang Dino. Yang panik siapa? Nah, sebelah lah. Oh iya, maksudnya si Fikr itu atau si siapa gitu maksudnya. Ya ini si IM, si itu pokoknya yang di Komal-Komal itulah yang menghujat Bu Ros lah. Bang Dino kemarin kan, Gitu. Bang Dino bilang, ya di live jam 00 ke atas ini aku dengerin kan Mm-mm. di roomnya Bang Lawyer kalau nggak salah ngomong ada 12 orang katanya ya itu Oh. Bang Dino mau bikin serangan balik bilang kalau bukan cuma pengacaranya si S aja yang mau ngelaporin netizen, Ah, aku juga bagi-bagi rezeki lah sama teman sejawatku buat ngelaporin iya. netizen pihak sana seperti itu. Terus aku komen, gas bang, gas. Nah ini si Juni nih, kompor nih, seneng dia gitu. Ya iyalah senang. Mm-mm. Tak bilangin, kalau bisa datengin tuh, datengin netizen tuh. Ajarin dong Bang bercerita tanpa tahu nyatanya. Bercerita apa? Kita bercerita apa adanya ya kan? Mm-mm. Emang kalian bikin narasi-narasi sampah yang selalu mengolok-olok Body Yemin, shaming body orang. shaming. Kalau kita tuh mengomentari apa yang sudah ada di sosial media, sudah terpampang Kita nyata itu tuh, kita itu ya kan? mengomentari apa yang kalian sajikan. Nah itu. Kalian yang menyajikan, bukan Nah, kita. kalau kita kan fokus ke permasalahan yang kemarin rame ya kan, yang sedang bergulir di Oh, oh, kepolisian. betul. Gitu. Kita tuh lagi mengomentari perilaku kalian yang sudah melakukan persekusi. Itu aja. Nggak ada mau ngebahas yang lain-lain. Itu kan sudah terpampang di sosial media. Nggak paham mereka soal Ya, sudut pandang. Iya. Nggak ada cerita kalau hukum itu nggak ada cerita mewajarkan ya. Mewajarkan saya melakukan persekusi karena ada alasannya. Itu nggak ada. Di hukum itu nggak ada soal itu. Nggak bisa. Nggak ada cerita itu mewajarkan tindakan tersebut karena ada alasan. Itu jelas undang-undangnya. Bang Borden ini mancing-mancing aja. Aku nggak mau baca lah. Nah, mereka kalau soal
Mau ngebahas persekusi mana ini langsung jadi botol. Nggak bisa Kak mereka ngomong santai yang ada pakai urat terus. Ya ada ceritanya mewajarkan ya. Tindakan yang sudah melanggar hukum itu ya tetap aja. Meskipun ada alasan-alasan tertentu ya. Nah itu. Top kata Fikri. Fikri, kan sana tidur kamu dek, tidur dek. Besok sekolah. Ya. Dia lagi sibuk ngerekamin ini soalnya. Aduh, memang lah. Kalian hobi banget ya nyerang-nyerang orang. Tapi ketika dikomentarin, pada kepanasan ya. Siapa tadi yang minta kita ngebahas? Jun. Iya. Siapa tadi yang mau kita ngebahas? Kita Kan dari mereka sendiri loh, kan? padahal. Oh, Bukan kita lagi loh. bahas kajian loh Kita lagi tadi. bahas apa? Bahas ini dong, bahas tai dong. Astagfirullahaladzim. Kita lagi bahas kajian, kalian suruh bahas Nah. tai. Astaga. Di roomnya pendukung Yaimim dapat paus, mereka dapat Tantrum nggak? Fikri, bersihin deh nya deh. Siram dulu pakai itu selang ya. Nanti boboknya biar pules. Nanti bau pula kan. Bau nggak tuh? Emang mereka aja yang bisa ini ya nyerang-nyerang. Enak banget Tuh gitu. namanya teguran. Baru itu namanya teguran. Tiap hari mereka isi komalnya menghujat semua. Kan kelihatan sebenarnya kalau orang ngelihat kan sudah bisa menilai loh ya. Mana room Dek yang Fikri memang pakai pampers dulu. nanti mencret. Kena mental kita bully nanti. Walah dek. Ada aja ya. Ya Imim nggak tinggal di rumahnya, dicari-cari, tetap aja dicari-cari kesalahannya. Ya Imim pulang, tetap juga dicari Iya. kesalahannya. Orang jemur baju di tol. Tahu aja. Tadi Pak ya itu di roomnya Bang Fong itu bilang Mm-mm. apa? Sebelumnya beliau itu merasa sendiri. Mm-mm. Belum tahu, belum sadar kalau power sosial media itu sehebat ini itu. Oh iya ya, aku lihat itu. Ya, Terima kasih Kak Mai. Tapi hati-hati loh, ya Imim itu kadang ya namanya ceplos-ceplos kan. Terima kasih Kak Mai, Masya Allah. Jangan lupa ya teman-teman di follow-follow si Junis ya. ini Baru kali ini aku lihat Komal ada paus sampai 22 kali. Ini luar biasa loh.
Masya Allah. Mm-mm. Masih Berkah. kakak. Karena kedatangan Gus Nukman ya. Nggih. Jual agama. Kalau masalah jual agama itu tergantung sudut pandang kita Iya. menerimanya ya. Kalau aku pribadi dengan apa apa yang diberikan sama Yai itu lebih ke kayak seorang bapak bercerita itu sih kalau menurutku. Mm-mm. Kalau Iya. tentang kata-kata beliau yang dikatakan kotor lah. Sebenarnya Mm-mm. beliau cuma mengimbangi. Iya. Kenapa kok yang diimbangi ini marah? Kamu ini loh diimbangi. Iya. Sebenarnya itu seperti mirroring lah. Ya, Ya. mirroring. Mirroring apa yang mereka lakukan ke Yaimim itu nggak sebanding juga sebenarnya. Iya kan? Mm-mm. Kalau kita Lebih lihat kejadian awal-awal itu nggak sebanding loh sebenarnya. Apa yang dilakukan ya Yaimim itu. seperti kalau dia melihat fitiku lah. Mm-mm. Bukankah kamu melihat dirimu sendiri? Mm-mm. Iya. Dia lebih beringas si Juni ini ya dengan cara mengimbangi ya kan istilahnya. Bener nggak? Hmm, Hmm. seperti itu. Karena kalau Tapi pakai kamu cara-cara yang marah. agak lembut ya nggak nyampe ya kan. Nanti dikira kita Nah, yang apa? Kalau pakai cara lembut mungkin nggak kena. iya nggak kena dan nggak nyampe ke dia gitu loh. Kalau seperti Nggak itu kan dia nyampe. kena mental juga kan. Mm-mm. Itu dia. Oke, aku sudah izin sama kakak aku Japri ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mampir-mampir, sudah mau diskusi di kolom komentar. Masya Allah, berkah selalu buat orang-orang baik ya. Kak Mai, Bang Bagus, Kak Sustia, pokoknya semuanya lah. Iya. Naik kamu biar aku sawer, paus. Keringin Tuh, dulu. beneran nggak itu? Keringin dulu. Ternyata asumsi semua. Apa itu asumsi? Yang maksudnya yang mana asumsi? Yang mana asumsi? Kita lihat akunnya baru lahir. Baru lahir ya. Ya mendingan lah ada 39 followers. Lumayan. Daripada 00 tadi. Pengikut 0 mengikuti 0. Saya pendukung meme bang. Oh ya, siap. Yang aku tangkap dari semua di Komal membenarkan CS untuk marah-marah heboh karena digerai duluan sama Yai. Oh, ya itu urusan mereka lah kalau membenarkan mereka. Tapi kan di hukum kan nggak ada alasan itu.
Iya, dalam hukum nggak ada itu alasan. Ya, mewajarkan apalagi tindakan-tindakan hukum ya. Tapi mereka juga kalau dikasih paham juga nggak bakalan paham sih. Ya, susah bang. Iya. Gimana Jun, udah ngantuk? Udah ngantuk Ngantuk sepertinya. banget ini. Waduh, iyalah kita istirahat dulu ya. Kita Ayo, kayaknya sambung besok lagi ya. oke baik. Ya, bentar ini terakhir siapa nih Kak Izid? Kalau menurut mereka semua pihak sebenarnya ya apa bedanya pihak kita juga merasa benar. Saya yang tak heranin ya kok bisa Pak Yai jemur baju mereka tahu berarti Pak Yai diintai terus Kak. Iya. Kalau lagi di rumah diintai terus memang terus dipancing-pancing jangan sampai terpengaruh sama sebelah. Iya. Dan siapa yang tadi yang infoin besok yang Ines News itu ada VT baru katanya ya. Kita lihat aja besok ya. Betul, kita tunggu ya VT-nya. Oke, Nanti terima kita kasih buat semua ya. komeninnya tuh sesuai yang disajikan. Iya. Oke, thank you ya buat semuanya. Besok bikin gebrakan yang lebih panas lagi. Iya, siap Bang. Pokoknya kalau ada Bang Bagus pokoknya kita gebrakin mejanya. Iya, terima kasih Kak Freya. Masya Allah, sehat selalu buat semuanya ya. Kebetulan di sini Iya, lagi hujan juga. Udah hujan deras banget ini barusan. Tidur. Siap-siap. Oke, bye-bye. Terima kasih ya, Jun. iya Bang, makasih juga. Ya.